Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Para ikhwanil muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Islam agama yang memiliki ajaran yang sangat lengkap. Tidak hanya karena di dalam Islam diajarkan bagaimana manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai hamba Tuhan, tetapi juga di dalam Islam diajarkan bagaimana manusia membangun harmoni antar sesama manusia, bahkan antar manusia dengan makhluk yang lainnya. Salah satu hal yang sering kali dikaji di berbagai tempat, didiskusikan oleh banyak orang, diperdebatkan oleh banyak akademisi, adalah satu tema, yaitu tentang gender. Bagaimana Islam menempatkan perempuan di tengah-tengah kehidupan dalam dunia, baik itu dalam wilayah domestik maupun publik. Kalau kita tinjau dari sisi sejarah, Islam dahulu lahir di tengah-tengah bangsa Jaulah, umat Jaulah yang saat itu sangat tidak menghargai perempuan. Bagaimana saat itu ketika ada orang hamil kemudian melahirkan anak perempuan, maka itu dianggap sebagai aib, sehingga tidak jarang di antara mereka yang kemudian dibunuh. Sejarah sangat populer menceritakan bagaimana Sayyidina Umar ketika sebelum masuk Islam, dia mengubur hidup-hidup putrinya karena dianggap menjadi aib bagi keluarganya. Tidak hanya pada masa kaum jahiliyah saat itu, di Eropa, di berbagai dunia, saat itu menempatkan perempuan memang sebagai bagian kelompok manusia nomor 2 setelah laki-laki. Yahudi misalkan, dia menempatkan perempuan yang ketika menstruasi dianggap seperti hewan yang harus disingkirkan. Laki-laki tidak boleh bergaul dengan mereka karena dianggap menjijikkan seperti hewan. Demikian juga para pendeta-pendeta, bahkan ada pendeta yang kemudian memfatwakan, mempertanyakan apakah perempuan itu benar-benar punya akal seperti layaknya manusia. Bahkan ada ajaran di antara mereka yang mengatakan bahwa kalau orang itu ingin dekat dengan Tuhannya, orang itu akan ingin bersih dirinya, maka seharusnya mereka meninggalkan berhubungan dengan perempuan. Orang suci adalah orang yang tidak berhubungan dengan perempuan. Kira-kira begitu menurut mereka. Dalam kondisi seperti itulah Islam disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan diajarkan kepada umat manusia. Sejak saat itu, maka kemudian Islam membawa perubahan bagaimana status perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Kalau laki-laki punya hak untuk belajar, perempuan punya hak untuk belajar. Laki-laki punya hak untuk bekerja dalam wilayah publik, perempuan juga punya hak. Maka kalau kita belajar tentang sejarah, bagaimana seorang Hamnah dan 14 tokoh perempuan, salah satunya lah putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah, berjibaku membantu para pasukan yang perang Uhud. Ada yang bagian melayani, ngasih minum, ada yang bagian ngobati yang sakit dan lain sebagainya. Perempuan saat itu sudah aktif dalam dunia publik yang seperti itu. Sayyidah Aisyah contohnya misalkan, tidak segan-segan menyampaikan, mengajarkan hadis tidak hanya kepada kalangan muslimah saat itu, tetapi juga kepada para sahabat-sahabat yang laki-laki. Sehingga lahirlah murid-murid beliau adalah orang-orang yang ahli hadis pada saat itu. Imam Syafi'i, tokoh yang luar biasa,
salah satu guru beliau yang luar biasa dan guru terakhir beliau adalah seorang wanita, Sayyidah Nafis. Ketika beliau wafat, menjelang wafat, beliau memohon kepada gurunya ini, kelak ketika wafat beliau agar disolati di rumahnya. Ini adalah sejarah bagaimana Islam telah membukukan sejarah bahwa perempuan di dalam Islam itu sangat terhormat. Dalam konteks di Indonesia misalkan, kita bisa lihat para kiai-kiai waktu itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalkan punya putri yang mendirikan pesantren pertama di Mekah, yaitu putri beliau Bunyai Khairiyah. Di NU ada organisasi IPPNU untuk kalangan anak muda. Ada fatayat untuk usia 40 tahun ke bawah, ada muslimat usia 40 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa di dalam NU sendiri itu merestui para wanita, perempuan untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya di wilayah domestik tetapi juga di wilayah publik. Sekali lagi, itu adalah catatan gemilangnya sejarah Islam terkait dengan perempuan. Persoalannya adalah, kalau memang Islam sudah sempurna seperti itu, Islam sudah memposisikan perempuan semulia itu, faktanya masih ada beberapa tokoh pemikir Islam yang dalam tanda kutip mempersoalkan dan menganggap Islam masih belum adil sikapnya terhadap perempuan. Dalam tanda kutip, bahasa lain, perlu penafsiran terhadap Islam yang lebih ramah dan berpihak kepada perempuan. Ada tokoh yang bernama Fatimah Mernissi, ada tokoh yang Rifat Hasan, ada Mustah Mulia, ada dan tokoh-tokoh lain yang begitu getol bagaimana mengkritisi terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang paling tidak ada beberapa hal yang dia persoalkan. Pertama, tentang dilegalkannya poligami di dalam Islam. Kedua, tentang bahwa hak waris perempuan itu separuh daripada laki-laki. Yang ketiga adalah tentang hak atau posisi perempuan sebagai saksi, itu juga posisinya separuh dibanding laki-laki. Yang keempat, yaitu yang terkait dengan perceraian. Seakan-akan perceraian itu didominasi haknya oleh laki-laki, perempuan hanya menjadi objek. Dan yang terakhir adalah terkait dengan jilbab, atau tepatnya adalah cadar. Paling tidak 5 ini menjadi persoalan krusial yang seringkali dipersoalkan oleh tokoh-tokoh feminim itu. Nah,